Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabarnya kalian di rumah sana? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun ya. Dan ibu berharap di masa pandemi seperti ini, walaupun kita belajarnya secara daring, tidak tatap muka, ibu harap semangat belajar kalian itu tetap selalu ada ya. Walaupun kita nggak bisa tatap muka seperti biasanya, hanya mengandalkan jaringan ya secara online, ibu harapkan selalu tetap bersemangat untuk belajar. Oke. Untuk kelas 8 kali ini, ibu diberikan kesempatan untuk mengajar di kelas 8H dan 8I. Untuk yang kelas 8H, karena kemarin kalian dari 7H, pasti udah biasa ya diajar sama ibu, udah kenal. Oke. 2 tahun ini ketemu lagi sama ibu ya. Ibu harap yang kelas H tidak bosan ya, harus kembali bertemu dengan ibu lagi. Oke. Baik anak-anak sekalian, di pertemuan pertama ya, di ajaran baru ini, di awal ajaran baru ini, ibu akan menjelaskan materi kepada kalian tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ibu yakin pasti kalian udah familiar banget ya sama ASEAN ya. Istilah ASEAN itu bahkan mungkin waktu SD juga kalian sebenarnya sudah mempelajari tentang ASEAN ya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas mengenal negara-negara ASEAN terlebih dahulu ya. Di sini ibu akan menjelaskan garis besar terlebih dahulu tentang ASEAN ya. Ibu belum menjelaskan secara terperinci masing-masing negara ASEAN, itu akan ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini baru garis besarnya saja tentang ASEAN. Oke. Ibu harap sesudah mempelajari materi ini kalian bisa memahami ya tentang letak dan luas wilayah ASEAN ya, baik letak secara astronomis ataupun letak secara geografis. Kemudian kalian juga bisa mengetahui batas-batas wilayah ASEAN. Oke, kita mulai. Yang pertama nih, Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara ya. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Ini merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang sangat strategis. Kenapa? Karena Asia Tenggara ini dilalui jalur Khatulistiwa ya. Nah, jalur Khatulistiwa itu kan melewati negara kita, Indonesia, yaitu garis 0 derajat. Nah, karena wilayah kita berada di kawasan Asia Tenggara, maka secara tidak langsung kawasan Asia Tenggara ini masuk dalam jalur Khatulistiwa. Apa sebenarnya sih ASEAN itu ya? ASEAN atau kepanjangannya ini Association of Southeast Asian Nations ya, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini sebenarnya organisasi ya, organisasi baik dalam bidang politik maupun ekonomi yang anggotanya merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Ini dideklarasikan oleh beberapa perwakilan negara. Pada waktu itu, yang mendeklarasikan itu baru 5 perwakilan negara, yaitu Indonesia, ini diwakili oleh Bapak Adam Malik, kemudian Malaysia diwakili Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos ya. Thailand sebagai tuan rumah itu diwakili oleh Tanat Oman. Namun seiring berjalannya waktu ya, sampai sekarang ini jumlah anggota ASEAN ini sudah mencapai 10 negara. Nah, sedangkan di kawasan Asia Tenggara sendiri itu negara yang ada di Asia Tenggara sendiri itu ada 12 negara ya. Tapi yang sudah beranggotakan ini baru mencapai 10 negara. 2 negaranya ini setahu ibu memang belum bergabung ya. Mereka belum bergabung karena 2 negara ini memang negara baru ya, pisahan dari Indonesia dua-duanya. Yaitu negara Timor Leste sama Papua Nugini. Nah, apa sih tujuan dari pembentukan ASEAN? Ya, tujuannya ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemajuan sosial, dan meningkatkan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya.
Ya, selain itu juga bertujuan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesepakatan untuk membahas perdamaian antar anggota dengan cara damai. Nah, intinya ya, kalau kita tarik kesimpulannya, tujuan dari pembentukan ASEAN ini dalam bidang ekonomi biar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN. Selain itu, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan juga antar negara anggotanya. Karena wilayah Asia Tenggara ini termasuklah negara Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sangat beraneka macam ragamnya ya. Dan kemudian juga untuk memajukan perdamaian ya. Perdamaian antar negara, bahkan ketika ada anggota negara ASEAN yang mengalami konflik ya, bisa diselesaikan dengan cara damai. Oke. Letak geografis negara ASEAN. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui itu negara ASEAN ini sebagian besar memiliki wilayah laut yang luasnya sekitar 5.060.100 km persegi. Sedangkan luas daratannya itu sekitar 4.817.000 km persegi. Nah, negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut itu hanya negara Laos, karena memang Laos kalau kita perhatikan itu dia berada di tengah-tengah ya. Nah, ini Laos. Nah, ini ya Laos ya. Nah, kalau kita lihat Laos ini adalah negara yang berada di tengah-tengah sebuah negara ya. Jadi memang batas utara, selatan, timur, barat, timurnya itu adalah darat negara ya, bukan tidak ada batas lautnya. Beda dengan negara-negara lainnya. Nah, ini kali Indonesia kita lihat ada batas lautnya. Papua Nugini ada batas laut. Kemudian Timor Leste nih ya, ini Timor Leste, ini juga ada batas laut. Malaysia ada batas laut. Brunei utaranya ada batas lautnya. Singapura nih ya, Singapura di sini ya, dia gabung dengan negara Malaysia nih wilayahnya. Ini di sini, nah juga batasnya laut. Kemudian Thailand juga ada batas lautnya. Myanmar, Burma ini nama lamanya ya, namanya sekarang Myanmar, itu ada batas laut. Vietnam ada, Kamboja juga ada. Nah, apalagi Filipina ya, Filipina ini sama. Filipina ini sama dengan Indonesia, negara kepulauan ya. Jadi memang hanya Laos ini ibu kota Laos ya, ibu kotanya Vientiane. Ini yang hanya negara Laos yang tidak memiliki batas laut sama sekali. Oke, kembali lagi, negara-negara ASEAN ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, compact, artinya bentuknya hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja, kita lihat ya, Kamboja. Nah ini ya kan, compact, bentuknya memang kalau kita perhatikan hampir seperti lingkaran, cuman bukan lingkaran yang bentuknya sempurna, tapi hampir menyerupai lingkaran. Kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya kayak negara kita, Indonesia. Kemudian apalagi Filipina ya, karena bentuknya kepulauan terpisah-pisah nih, kepulauan pisah-pisah ya kan, Filipina dan Indonesia. Elongated ya, yaitu bentuknya memanjang. Contohnya Vietnam. Kita lihat. Nah, ini Vietnam. Bentuknya memanjang kan, dari sisi utara ke sisi selatan. Nah, ini memanjang dia ya. Ada lagi nggak selain Vietnam? Ada, ini Laos ya. Kalau kita perhatikan bentuknya juga memanjang ya. Kemudian protruded ya, bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar, beragam bentuknya. Nah, ini Thailand sama Myanmar. Nah ini maksudnya tangan yang memanjang tuh gini loh. Bagian atasnya itu meluas, melebar, nanti ke bawahnya itu ada kayak memanjang seperti tangan kayak gitu. Ini kan. Nah, ini ya Thailand nih kita perhatikan. Ini juga Myanmar nih kita perhatikan nih. Nah, itu ya. Nah, itu jadi 4 ciri-ciri dari negara ASEAN ya. Compact, bentuknya hampir seperti lingkaran. Fragmented, ini bentuknya kepulauan yang terpisah-pisah. Elongated, ini memanjang. Sedangkan protruded ini lebih kompleks dan beragam. Oke, sekarang kita kembali ke peta ini dulu ya. Dari peta ini, coba kalian perhatikan peta ini, peta negara ASEAN. Kita lihat batas-batasnya. Bagaimana letak geografisnya ya. Jadi letak geografis ASEAN itu berada di antara dua benua Asia dan Australia. Ini Asia di atas ya, ini Australia di bawah nih, nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan. ASEAN juga ini
utara ini, sebelah utaranya ini langsung negara Tiongkok atau Cina. Dan di antara dua samudra juga, Samudra Hindia ya sama Samudra Pasifik. Nih, Hindia sini ya. Nah, itu jadi letak geografis negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya batas-batas ya, batas-batas kawasan Asia Tenggara ini semoga kelihatan jelas ya gambarnya ini nak ya. Sebelah utara nih negara Tiongkok, nah ini Cina ya, besar sekali memang ya. Cina kan memang daratan paling luas ya. Kemudian selatan, kita lihat sebelah selatannya ada benua Australia, Samudra Hindia ini ya, Indian Ocean nih, Samudra Hindia. Kemudian barat itu sebelahnya itu ada Samudra Hindia juga ya, karena Samudra Hindia memanjang sampai ke sini sisi barat. Kemudian Teluk Benggalanya ini agak di sebelah sini tapi nggak kelihatan di peta ini ya, sama anak benua India. Nih maksudnya sebenarnya negara India ini ya. Anak benua India ini maksudnya negara India, karena kalau kita lihat sebelah baratnya ini memang adalah negara India, berbatasan langsung dengan negara Myanmar. Nih. Sebelah timur batasnya apa? Papua Nugini ya. Ini negara juga. Kemudian Samudra Pasifik. Oke. Nah, sekarang kita lihat letak koordinatnya atau letak koordinat ini biasanya kita kenal dengan letak astronomis ya, yaitu letak sebuah wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak koordinatnya itu cara garis lintangnya 28 derajat lintang utara. Nah ini ya, lihat ya, agak ke atas sedikit, di batasnya sekitar 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena negara paling selatan dari kawasan Asia Tenggara itu adalah Indonesia. Jadi bagian bawahnya itu 11 derajat lintang selatan. Kemudian bujurnya itu 93 derajat bujur timur ya, sini sampai 141 derajat bujur timur. Itu ya, kan harus bisa hafal ya tentang letak lintang atau letak astronomis dari ASEAN ya, negara-negara kawasan ASEAN, kemudian letak geografisnya, bahkan batas-batas wilayahnya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bu cukupkan sampai di sini dulu penjelasannya ya. Karena pertemuan pertama jadi tidak Ibu berikan penjelasan secara panjang lebar terlebih dahulu. Oke, ingat jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, tanda loncengnya juga diklik supaya kalian bisa selalu mendapatkan pemberitahuan dari Ibu. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.